Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Mikaela Tumandu. Saya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi Universitas Samratulangi Manado. NIM saya 220611040304. Pada saat ini, saya akan memaparkan materi tentang pandangan iman Kristen tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu, yang dapat digunakan menerangkan gejala-gejala tertentu. Sedangkan, teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu tekne, yang berarti pekerjaan, dan logos berarti suatu studi peralatan, prosedur, dan metode yang digunakan pada berbagai cabang industri. Jadi, ilmu pengetahuan mempunyai teori-teori atau rumus yang tetap, dan teknologi merupakan praktek atau ilmu terapan dari teori-teori yang berasal dari ilmu pengetahuan. Nah, dengan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa iptek saling berkaitan. Jika tidak ada ilmu pengetahuan, maka teknologi pun tidak ada. Jika ilmu pengetahuan tidak berkembang, maka teknologi pun tidak akan berkembang. Manusia pada dasarnya yang menciptakan teknologi dan menggunakannya untuk mempermudah melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, segala pekerjaan manusia menjadi lebih mudah, baik dalam hal komunikasi, informasi, maupun mobilisasi. Semuanya dapat dilakukan dengan serba cepat. Ternyata, baik disadari maupun tidak, pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi sudah masuk ke dalam gereja-gereja. Dari lampu penerangan di dalam gereja sampai LCD yang digunakan saat puji-pujian merupakan hasil dari perkembangan teknologi. Teknologi dapat mempermudah kita dalam beribadah dan memberikan fasilitas yang memadai, sehingga kita dapat beribadah dengan nyaman. Namun, di sisi lain, teknologi juga bisa membuat jemaat menjadi malas dan mudah meremehkan sesuatu. Misalnya, dalam penggunaan Alkitab digital yang ada di smartphone. Hal ini sebenarnya tidak dilarang. Namun terkadang, saat ponsel menerima pesan masuk, jemaat jadi tidak fokus dan perhatiannya mudah teralihkan. Nah, dari ilustrasi singkat ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa teknologi memiliki dampak positif maupun negatif. Walaupun demikian, bukan berarti kita akan diam saja dan bersikap apatis terhadap perkembangan teknologi. Pilihan kita hanya ada dua, yaitu bersikap acuh tak acuh dengan konsekuensi menjadi yang terkebelakang, atau bersikap bijaksana dan menjadi berkembang. Tentu sebagai orang Kristen yang memiliki karakter Kristen sejati, kita akan memilih pilihan yang kedua. Kita perlu bijaksana dalam menanggapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tuhan Allah memperlengkapi kita manusia dengan akal budi, sehingga lewat akal budi inilah manusia mengembangkan teknologi dengan cepat sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban. Manusia yang menciptakan teknologi seharusnya manusia pula yang menguasai teknologi. Namun faktanya, teknologi yang menguasai manusia. Manusia mulai menjadi budak teknologi dan mentuhankan teknologi. Nah, jadi pendidikan agama Kristen adalah sebagai upaya untuk mengantisipasi penggunaan teknologi. Menurut iman Kristen, melalui pengajaran pendidikan agama Kristen di lingkungan keluarga, gereja, dan sekolah, keterlibatan Allah dalam menciptakan teknologi menunjukkan bahwa teknologi diciptakan tujuannya digunakan untuk keselamatan manusia dan untuk kemuliaan Tuhan. Pandangan Alkitab tentang ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Nah, dari Kejadian 1 ayat 28 yang mendasari lahirnya ilmu pengetahuan dan teknologi, mandat Allah yang pertama untuk beranak cucu dan bertambah banyak, manusia di bumi, dan berkuasa atas ikan-ikan, burung-burung, dan segala binatang. Dari ayat tersebut yang melahirkan di pikiran manusia bagaimana mereka dapat menguasai bumi sesuai yang dikehendaki Allah. Dan pengetahuan untuk melahirkan teknologi itu terdapat dalam Amsal 1 ayat 7a. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Iptek dalam pandangan Alkitab dapat ditemukan dalam Amsal 1 ayat 5. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Berdasarkan kutipan ayat ini, maka kita dituntut sebagai setiap pribadi orang yang percaya, atau sebutan bagi kita orang Kristen, untuk menjadi bijak dalam mendengar, lalu menjadi orang yang suka belajar atau menambah ilmu. Sebagai mitra Allah, maka manusia diberi kemampuan untuk mengetahui, namun tetap dalam rasa hormat dan tunduk terhadap otoritas Allah Sang Pencipta. Iman Kristen memberikan dasar kepada kita untuk menerima perkembangan iptek yang ada dalam iman Kristen. Yang menjadi dasar iptek itu adalah Tuhan. Dari materi yang telah saya sampaikan tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa iman Kristen di tengah perkembangan teknologi manusia adalah puncak dari ciptaan Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Dan karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka manusia disebut sebagai ciptaan Allah yang mulia. Manusia diberikan nafas kehidupan serta dianugerahi akal budi, pikiran, dan perasaan. Lewat akal budi inilah, manusia mengembangkan pengetahuan, sehingga terciptalah teknologi. Dan pada pengembangannya, teknologi yang merupakan hasil dari akal budi manusia sudah sedemikian modern, sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban. Dengan demikian, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berasal dari akal budi manusia yang takut akan Allah akan digunakan untuk tujuan yang diinginkan Tuhan, yaitu untuk mengabdi dan memuliakan Allah, serta memberikan kebaikan, manfaat, dan kemudahan bagi umat manusia. Demikianlah pemaparan materi tentang pandangan iman Kristen terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan-kesalahan selama di video ini, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih, Shalom.